Sekarang kita akan bahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan program prakerja teman-teman. Menurut saya, jadi yang pertama menurut saya kelebihan program prakerja sekarang itu adalah pelatihan. Kemudian sekarang kita ke kekurangan dari program prakerja sekarang. Jadi saya akan buat THR, kan juga banyak request, Kak, THR Kak. Oke, karena sekarang dengan bulan puasa juga, saya akan buat THR dengan kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan program prakerja teman-teman. Menurut saya pribadi, jadi ini dari versi saya teman-teman. Jadi buat teman-teman juga kalau mau tambahan pengurangan, please nanti bisa komen di bawah teman-teman. Dan juga biar kita juga makin tahu, oke, ini kelebihannya, ini kekurangannya. Pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya teman-teman. Jadi ini pun juga berdasarkan dari program prakerja tahun sebelumnya. Jadi buat teman-teman, ini juga request teman-teman juga saya buatkan. Jadi biar fair, kita buat kelebihan dan kekurangannya. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi untuk sekarang kita akan mulai bahas dulu dari kelebihan program prakerja yang sekarang teman-teman ya. Juga sudah saya rangkum teman beberapa hal. Jadi yang pertama menurut saya kelebihan program prakerja yang sekarang itu adalah pelatihan bisa berinteraksi dengan pelatih lebih intens teman-teman. Karena sekarang skemanya walaupun ada yang online dan juga offline, tapi yang online itu kita langsung webinar dengan si pelatih atau si instruktur teman-teman. Jadi kita bisa bertanya di sana juga di kelas tersebut walaupun tidak ketemu langsung, tapi kita bisa berinteraksi lewat aplikasi Zoom. Jadi bisa menanyakan hal yang emang kita kurang paham. Jadi bisa tahu juga pelatihnya saat itu juga. Jadi bukan video yang diputar tapi emang secara langsung mereka memberikan pelatihan teman-teman. Apalagi yang offline, kita benar bisa ketemu sama narasumbernya, sama pengajarnya secara langsung. Itu sih kelebihan yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, materi lebih lengkap dan lebih dalam. Yes, materi sudah pasti lebih lengkap, lebih dalam karena juga untuk durasi kelas juga bertambah. Dengan tambah juga beberapa pelatihan itu dengan jam yang lumayan. Jadi baik yang online secara webinar sekitar 15 jam, bahkan 5 pertemuan dibagi dengan 3 hari teman-teman. 5 hari. Lalu untuk yang offline itu 2 hari full dari pagi sampai dengan sore hari. Jadi materi yang kita dapatkan akan lebih lengkap, lebih dalam, dan juga lebih terstruktur teman-teman seperti itu. Kemudian yang ketiga teman-teman, kalian juga punya kesempatan untuk bertemu dengan peserta lain, khususnya buat kelas yang offline. Jadi kalau dulu kita kelas sebelumnya itu kita hanya bisa nonton video, jadi kita antara kita dan juga kelas beberapa video kita nonton, kita cek materinya semua, lalu jawab tes, dan selesai. Pokoknya sekarang kita bisa berinteraksi dengan peserta lain, khususnya di pelatihan yang offline, kita mau langsung di suatu tempat. Tapi kalau yang offline pun, kalau yang online pun kita juga bisa memberikan chat teman-teman, jadi bisa juga saling berinteraksi walaupun tidak terlalu intens karena berupa chat doang, tapi kita juga bisa melihat wajah-wajah dari peserta lain dari Zoom tersebut, karena memang sekarang harus on cam teman-teman, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah total benefit program pada sekarang lebih besar, yaitu 4,2 juta. Total benefit teman-teman ya. Tapi kalau dulu total benefitnya itulah 3.550.000, kalau sekarang 4.200.000 teman-teman. Tapi memang ada hal-hal yang berbeda. Jadi kayak komposisinya kalau yang dulu itu dari 3.550.000 itu 1 juta saldo pelatihan untuk beli kelas, 2,4 juta insentif yang bisa cair, dan juga 150.000 insentif survei ya teman-teman. Kalau sekarang 4 juta itu 3,5 juta itu saldo pelatihan untuk beli kelas, lalu 600.000 untuk insentif pelatihan, lalu 100.000 rupiah untuk insentif survei ya teman-teman. Jadi berbeda posisinya, tapi kalau total itu lebih besar untuk manfaatnya teman-teman, seperti itu. Jadi itu
kelebihan dari program prakerja yang sekarang teman-teman yang bisa saya lihat juga dibandingkan dengan pelatihan atau program prakerja sebelumnya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelebihan dari program ini. Kalau tambahan, please kalian komen teman-teman ya. Kemudian sekarang kita ke kekurangan dari program prakerja sekarang menurut saya teman-teman. Dari juga apa saya lihat. Jadi yang pertama, kelasnya cukup terbatas teman-teman. Dan juga karena ada kuota dan juga jadwalnya. Jadi ini membuat sedikit complicated untuk kita yang ingin beli kelas. Harus benar-benar cepat beli kelas, lalu juga harus cek dan kosongkan jadwal ketika kita mengikuti atau membeli pelatihan di jadwal yang sudah kita beli teman-teman, seperti itu. Jadi misal tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 yang offline, jadi 2 hari fokus full untuk mengikuti pelatihan offline di prakerja. Kalau yang online sekitar 5 hari, sekitar 3 jam setiap hari di jam-jam tersebut teman-teman, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mungkin ini juga kekurangan buat kita yang emang ini yang ngerasa durasi pelatihan itu terlalu panjang, sekitar 15 jam teman-teman. Tapi Gen ini hanya bersifat gimana ya, tergantung kita juga. Jadi kalau emang ada yang suka pelatihannya panjang, mungkin dia akan mengalami kelebihan. Tapi kalau saya mungkin ini terlalu panjang teman-teman, sekitar 15 jam. Tapi it's okay, karena mungkin juga bersesuai dengan harga kelas yang sekarang yang cukup mahal dibandingkan dengan harga kelas sebelumnya teman-teman, seperti itu. Kemudian yang bagaimana ialah insentif yang diterima lebih sedikit. Jadi kalau total benefit mungkin lebih besar, tapi kalau insentif itu berkurang dari 24 juta menjadi 600.000 rupiah. Kita nggak usah muluk-muluk teman-teman. Siapa sih yang nggak butuh uang cash sekarang? Tapi dengan program yang sekarang itu hanya insentif itu hanya satu kali 600.000 rupiah saja. Tapi it's okay teman-teman, karena adalah program prakerja sekarang, bukan lagi program bansos, fokus untuk peningkatan skill, reskilling, dan upskilling teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah waktu pembelian kelas lebih singkat. Jadi kalau dulu kita bisa beli kelas 30 hari setelah lolos, sekarang dibatasi 15 hari dengan kelas yang juga cukup terbatas. Jadi buat kita yang baru lolos pun kita akan rebutan dengan peserta dari gelombang-gelombang sebelumnya yang ingin beli kelas kedua atau bahkan kelas ketiga teman-teman, seperti itu. Kemudian kuota juga lebih sedikit di tahun ini karena emang kuota sekarang hanya 1 juta. Dan setiap gelombang pun juga kayaknya tidak banyak kuotanya, jadi peluang lolos lebih kecil, namun juga peminatnya juga kita nggak tahu apakah tetap besar ataukah akan berubah teman-teman, seperti itu. Berikutnya adalah adanya syarat minimal jenjang pendidikan atau lulusan. Jadi kalau dulu kita beli pelatihan bebas, mau tamatan SD, SMP, SMA, kuliah, mau beli kelas aja bisa, yang penting ada serta pelatihan. Tapi kalau sekarang itu ada jenjang pendidikan yang jujur, ini yang saya benar-benar agak beratkan. Kenapa tidak diberikan kelonggaran pada part ini? Oke lah untuk skema baru, kelasnya offline, online, pelatihannya lama, insentif 1 kali, tapi untuk aturan ini cukup buat kita jadi keprim, jadi susah beli kelas karena ditentukan oleh tamatan sekolah kita saat kita daftar teman-teman. Jadi kalau kita tamatan SD SMP, kita nggak bisa beli kelas SMA ataupun lagi S1. Tapi kalau kita tamatan SM4 atau S1, kita bisa beli kelas yang tamatan SD, SMP teman-teman, seperti itu. Kemudian juga sekarang dengan sistem baru ini, dengan skema baru, sometimes ada error, walaupun di setiap gelombang pasti ada error ya, di tahun kemarin, tapi sekarang errornya lebih ke kode redeem. Jadi banyak yang sudah redeem kode voucher, tapi keterangannya belum berhasil redeem kode voucher. Dan juga kadang kita yang ikut pelatihan, kita mau redeem kode voucher itu kadang error, jadi sudah lewat pun nggak bisa dan dianggap tidak redeem kode voucher, jadi kemungkinan pelatihan akan dianggap gagal atau hangus teman-teman. Jadi itu juga yang membuat kita agak kesulitan, dan ini pun juga case nggak dari 1-2 orang yang sudah info saya juga. Jadi saya harap ini bisa jadi hal yang diperbaiki oleh pihak prakerja teman-teman sistemnya, karena mungkin juga karena itulah gelombang 5+1 ini belum dibuka, mungkin masih berbenah. Semoga ada kabar baik di gelombang 5+1, jadi kita juga bisa lebih semangat lagi, lebih antusias lagi untuk ikut program prakerja di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya teman-teman, seperti itu. Jadi itu sih kelebihan kurangan dari program prakerja menurut saya, versi saya, dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya dapat juga. Jadi kalau teman-teman ada tambahan, please komen teman-teman, kita juga sinipatnya apa diskusian, tapi please jangan pakai kata-kata kasar, jangan pakai kata yang menjatuhkan, mungkin kata yang kasar itu tidak baik, tetap dengan bahasa sopan. Jadi buat teman-teman seperti ini juga bisa dengar oleh pihak prakerja, agar prakerja juga berbenah, dan juga membuat prakerja menjadi program yang makin baik dan makin baik lagi dari sebelumnya, seperti itu. Oke? Dan teman-teman nanti saya rencana buat
video THR buat teman-teman semua. Jadi saya akan buat THR, kan juga banyak request, Kak, THR Kak. Oke, karena sekarang bertepatan dengan bulan puasa juga, saya akan buat THR dengan syarat tertentu, saya akan buatkan syaratnya apa. Yang jelas gampang, nggak sulit. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau ikutan, please kalian stay tune terus di channel Aaron Agus, seperti itu. Oke? Jadi sekian dari infonya, semoga bermanfaat. Jadi buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aaron Agus dan pastikan ketemu lagi di next video. Dadah!